dulu itu suka kalau kita nggak klakson gitu, kalau kita lupa aja suka ada jalan dua, aslinya jalan satu, tapi orang lihat itu jalan dua, saking lupanya, saking kita nggak sadarin yang diambil itu jalan yang salah. Waktu mamahnya kerasukan ya, sampai saya terheran-heran itu kan, nenek lagi ngambil kayu bakar ketabrak. Padahal itu nggak ada nenek gitu kan. Kamu yang saksinya ya, maksudnya? Nggak ada nenek. Emang ada apa di situ kan? Ada maksudnya di wilayah makam lima itu ada apa gitu kan? Apalagi sebelumnya juga sering sekali di tikungan itu sering ada kecelakaan itu. Ada pengendara motor itu ya, pengendara motor pakai jas hujan, nggak tahu kenapa gitu, nggak tahu apa keteledoran, nggak tahu apa bisnisnya di situ ya. Sampai jas hujannya itu melilit ke motor ya, jas hujannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat DST dimanapun Anda berada? Balik lagi bersama kami di Dongeng Sebelum Tidur. Bukan sekedar dongeng semata, ini kisah nyata. Kali ini kami berkesempatan bincang-bincang dengan satu narasumber yang akan membahas tentang makam lima. Makam lima tentunya untuk warga sekitar Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak tepatnya, sudah tidak asing lagi dengan makam tersebut. Banyak sekali kejadian-kejadian aneh dan janggal di sana. Dan bagaimana kisah narasumber kali ini, kita langsung saja. Narasumber kali ini Kang Ujang Bagussalam. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lalu nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya dari kami. Assalamualaikum Kang Ujang. Waalaikumsalam. Oke Kang Ujang, kali ini sahabat DST menanti cerita dan kisah dari Kang Ujang tentang makam lima. Bagaimana pengalaman Kang Ujang, atau Kang Ujang pernah mendengar mitos apa saja yang ada di situ? Silakan Kang Ujang jelaskan, sahabat DST di rumah menanti. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat DST. Mungkin saya di sini akan sedikit bercerita ya tentang mitos makam lima. Kalian warga masyarakat di Kabupaten Lebak, khususnya di Rangkas Bitung, pasti sudah tidak asing lagi dengan makam lima. Iya. Makam lima, banyak tentang beredar mitos tentang makam lima. Makam lima adalah ceritanya sebuah makam atau sebuah kuburan yang banyak kabar bahwa makam lima itu wilayah yang sangat angker. Iya. Yang letaknya yaitu di Jalan Sudirman arah Bogor, Rangkas Bogor, Jalan Raya Rangkas Bogor. Bahwasannya banyak beredar kabar makam lima itu makam yang sangat kental dengan mistisnya, terutama keseramannya dan hal-hal gaib yang di sana. Cerita yang banyak beredar di masyarakat, makam lima itu adalah satu makam tapi di kuburnya itu isinya lima orang. Kabar yang beredar di masyarakat sih, orang-orang tua dulu banyak bercerita bahwasanya makam lima itu dulunya itu ada santri atau ulama yang sedang perjalanan atau mau mondok atau habis dari pengajian atau apa waktu zaman dulu, ada yang ngebegal, mungkin ada pembunuhan, dan jenazahnya itu dikuburkan satu lubang. Makanya sampai sekarang terkenal dengan makam lima. Itu mitos yang saya dengar tentang kenapa disebut makam lima. Di makam lima itu pasti orang-orang yang sering lewat ke sana waktu dulu
waktu sebelum seperti sekarang. Kalau sekarang kan di jalannya agak rame. Dulu mah waktu tahun-tahun sebelum, pokoknya tahun-tahun sebelum reformasi jalannya kecil, gelap, hutannya itu gede, nggak seperti sekarang. Hutan belantara lah. Masih hutan belantara. Jadi isunya satu makam itu 5 orang santri, begitu ya isunya. Isunya mitosnya. Tapi ada juga itu Kang Ujang yang bilang di makam 5 itu kuburan nenek dan kakek. Nah, dan mungkin Kang Ujang juga ada cerita lain mungkin ya selain nenek dan kakek dan 5 santri itu. Mungkin Kang Ujang bisa menjelaskan yang lain. Kalau soal nenek dan kuburan nenek kakek saya tidak mendengar ya. Kalau yang saya dengar mah kebetulan saya juga kan orang Sajra ya. Yeah. Dari kecil sama orang tua maksudnya kecil sering lewat makam 5 dari Sanjak Kerangkas. Kalau misalkan belanja kan dari Sanjak Kerangkas itu, dari Sanjak itu kebanyakan orang belanja Kerangkas. Sering itu kabar-kabar yang beredar dari saya sendiri yang orang sana ya, yang sering perjalanan yang masyarakat sana, kebanyakan dengarnya kuburan santri 5 orang satu lubang. Ya, satu lubang meninggal karena dibegal. Waktu nggak tahu waktu apakah itu zaman ibarat waktu zaman penjajahan, apa waktu misalkan apakah kesini. Pokoknya kalau saya dengar sih pernah waktu dulu itu kan. Kalau sekarang mah kejadian dulu sama sekarang kan, kalau lihat dari makam 5 sendiri udah banyak berubah ya. Iya. Udah banyak berubah. Sekarang jalan-jalan pada terang. Kalau dulu mah sebelum reformasi itu gelap sekali, di sana penerangan nggak ada, hutan kanan kirinya juga kan kelihatan serem sekali ya, apalagi tikungan di sana, tikungan di makam 5 ada tikungan pas makamnya. Makam dapat berapa meter dari arah ke Bogornya itu kan ada tikungan. Itu terkenal sekali kuburan itu yang tikungan itu sering kecelakaan. Kalau makamnya di sini, kalau di makamnya itu sering kedengar mitosnya itu orang kalau lewat itu dulu itu suka, kalau kita nggak klakson gitu, kalau kita lupa aja suka ada jalan dua. Jalan dua. Jadi jalan dua aslinya kan jalan satu, tapi orang ngelihat itu jalan dua. Saking lupanya, saking kita nggak sadar, yang diambil itu jalan yang salah. Jadi satu jalan kalau memang nggak membunyiin klakson jadi 2 jalan gitu. Saya juga agak merinding kalau cerita. Merinding ini. Jadi memang kita kan berada di Rangkas Bitung, dekat dengan lokasi itu. Jadi yang diceritakan kamu jadi itu satu jalan. Nah, ketika tidak membunyikan klakson, jalan berubah jadi 2. Mitosnya seperti itu. Kalau misalkan kita lupa kalau misalkan kita lengah gitu kan, nggak ingat bahwa di sini tuh wilayah ibarat kayak wilayah mistis itu ya, wilayah daerah mistis, daerah yang sering ada kejanggalan. Kalau kita dulu itu kalau nggak ngelaksan ya banyak mitosnya jalan itu 2, jalan 2 yang banyak yang nggak sadar itu ngambil yang jalan yang salah. Padahal banyak jalan aslinya misalkan yang kanan ya, jalan yang kanan. Saking nggak sadar, nggak tahu apa ada yang ngebalikin atau kelihatan tuh bagaimana ya, saya nggak tahu, ambil jalan yang salah, kecelakaan. Jadi apalagi waktu itu tahun kurang lebih tahun 99 ya, antara tahun 99 dan 2000-an saya pernah ngalamin juga hal-hal yang janggal di sana. Ada pengalaman kamu hal yang janggal waktu itu kalian ya. Pengen cerita di sana supaya ibarat masyarakat DST, penonton DST pernah alamin oleh saya perlu juga saya ceritakan. Nah, siapa tahu ada juga sahabat DST yang mengalami di sana dan mungkin bisa nanti berbagi cerita di sini tentang pengalaman di makam 5. Pengalaman Kang Ujang di makam 5 itu seperti apa tahun 1999. Waktu itu ya, tahun baru lulus sekolah tahun 99, kurang lebih umur 19-an lah, umur 18-19 tahunan. Ada teman waktu lulus sekolahnya nggak lama lulus sekolah, dia langsung menikah. Rumahnya itu wilayah Cihilang kan, kalau mau Cihilang kan dulu mah harus lewat Cisalak ya. Cihilang itu yang masuk dari, kalau sekarang sawit ya, masuk
Dari dia kalau sekarang mah kan bisa lewat Curug. Kalau sekarang ke Cilang banyak yang lewat Curug. Kalau dulu mah kalau mau ke Cilang kan harus lewat Cisalak dulu, PTPN gitu. Jadi waktu itu tahun 99 ada teman saya yang menikah, saudara Dedi. Waktu itu ya saudara Dedi teman saya angkatan menikah. Nah dari situ teman-teman saya ini pada bareng-bareng nih mau undangan ke Cilang. Waktu itu pas berangkat habis asar ya, bareng-bareng lewat habis asar, lewat makam 5, nggak ada apa-apa ya waktu berangkat ya. Pas waktu pulang maghrib, waktu pulang Kang Dedi, mungkin ini kamu jangan menceritakan kisah waktu perjuangan undangan ke Kang Dedi. Dan Kang Dedi nonton. Selamat malam, Ded. Waktu kita di sini bercerita soal kecelakaan itu waktu pernikahan Dedi di Cilang. Saya akan bercerita soal waktu kejadian itu pas kecelakaan Dimas di makam 5. Jadi pas pulang dari saya cerita lagi soal ini ya, soal kejadian yang sangat mengerikan sekali di sana ya. Pas pulang dari sana mau maghrib kurang lebih jam 6 kurang lah, pulang dari undangan. Kita berapa motor waktu itu, 3 motor saya di belakang pelan-pelan, tapi teman saya ngebut dua motor saya sampai ngeliat teman saya ngebut, padahal saya pelan di belakang karena saya tahu maghrib. Teman saya mungkin nggak sadar bahwa teman saya itu memang aslinya asli Rangkas ya, dua-duanya asli Rangkas, nggak tahu makam 5 itu angker. Kalau saya mah udah apa namanya maghrib lewat makam 5 pelan. Teman saya orang Rangkas itu ngebut, saya nggak ngelihat kecelakaannya seperti apa. Tiba-tiba teman saya itu pas tikungan itu pada jatuh dua-duanya jatuh. Yang satu mah nggak terlalu parah ya, namanya Sukra. Tapi yang satu lagi teman saya Dimas itu parah sekali, sampai motornya juga yang agak parah ya, parah luka di badannya ya. Bawalah waktu itu saya antar, sambil antar. Kalau Sukra langsung pulang, kalau itu teman saya Dimas itu saya antar ke Husada. Waktu saya diantar ke Husada nggak terima, soalnya pokoknya parah, dibawa parah, klinik tidak menerima itu. Klinik nggak terima, dirujuklah ke sana, kemana, ke RSUD. Di RSUD sama pihak medis langsung ditangani. Habis itu nggak dirawat, maksudnya nggak nginep ya, langsung pulang. Sampainya di rumah nggak tahu kenapa itu ya, pas mamahnya si Dimas itu ya, mamahnya Dimas lihat Dimas kecelakaan itu langsung histeris, langsung nangis, jerit gitu kan. Pas histerisnya itu kayak kerasukan. Mungkin kerasukan, mungkin. Ya. Mungkin kerasukan ya, kayak kerasukan. Tapi yang ininya yang kalau misalkan dari saya tangkap dari apa yang dikeluarkan omongan-omongan dari kerasukan itu kayak apa hantu atau apa itu yang kebawa sama Dimas waktu perjalanan itu ya. Kalau masalah mistis itu kan nggak terlalu apa, tapi kalau bercerita ini saya agak ini suka ingat sampai merinding juga nih. Mamanya itu pas lihat Dimas histeris langsung berkata begini, nenek lagi ngambil kayu bakar, ditabrak oleh cucu ini. Tapi pas kau yang lewat ada nggak itu nenek? Tapi saya nggak lihat, soalnya kan waktu itu agak maghrib, nggak ngelihat apa-apa. Tapi kenapa kok kejadiannya itu ibarat kan agak selang berapa menit ya, selang berapa menit ke Husada, ke rumah sakit. Atau kalau kata teman-teman masih pas kejadian itu katanya Dimas itu waktu itu nggak cuci muka. Jadi di rumah sakit atau di mana cuci muka, langsung pulang ke rumah. Langsung pulang ke rumah. Mungkin apa ada yang ikut atau apa, ngerasuknya ke mamahnya itu. Nenek, iya bahasanya nenek lagi ngambil kayu bakar, ditabrak. Emang ini ibarat nenek apa gitu kan? Secara logika lah, maghrib seorang nenek-nenek nggak mungkin juga ya. Maksudnya ngambil kayu bakar maghrib. Apalagi kan menurut cerita Kang Ujang tahun 99 itu masih hutan yang benar-benar hutan gitu loh. Ya,
saya sendiri mendengar cerita itu ya Kang Ujang ada sedikit keanehan kan. Masa maghrib ada nenek-nenek kan gitu mau ambil kayu bakar. Nah setelah itu apakah memang sadar secara begitu aja atau gimana itu sih Mama? Kalau waktu itu sih agak lama sadarnya. Waktu mamahnya kerasukan ya. Sampai saya terheran-heran itu kan. Nenek lagi ngambil kayu bakar ketabrak, padahal itu nggak ada nenek gitu kan. Kamu jangan saksinya ya, maksudnya. Nggak ada nenek. Emang ada apa di situ kan? Ada maksudnya di wilayah makam lima itu ada apa gitu kan? Apalagi sebelumnya sering sekali di tikungan itu sering ada kecelakaan gitu. Saya ngalamin sendiri, teman saya kecelakaan sampai ibarat seperti itu ya. Dia ke rumah sakit terus katanya nggak cuci muka, tapi sampai ikut ke rumah itu ya, sampai ikut ke rumah. Malah mamahnya sembuhnya itu dari kerasukannya itu sampai manggil ustad, jempol kakinya dipijit, agak lama masih menjerit-jerit gitu kan, masih ngambung, nggak terima, pokoknya nggak terima saya ditabrak sama nenek, sama cucu, sampai keluarganya bilang, Nek maafin Dimas, udah Nek maafin Dimas, mungkin Dimas nggak lihat. Waktu itu saya waktu kok sampai herannya itu sampai sekarang malah di memori saya kalau lihat makam lima ingat kejadian itu. Ya mungkin yang tadi saya tanyakan ada juga mitos bahwa itu makam kakek nenek. Ya mungkin ada sangkut pautnya juga setelah mendengar cerita ini kan ya. Mungkin saya juga kurang tahu walaupun kita memang diragas tapi belum terungkap lah itu makam lima itu aslinya seperti apa gitu kan. Nah, makasih banyak Kang Ujang ceritanya. Masih ada lagi kah cerita dari Kang Ujang ini pengalamannya di situ? Kalau yang sering saya dengar di makam lima itu yang saya alami sendiri seperti itu ya. Sampai ada mamahnya teman saya kerasukan gara-gara kecelakaan itu. Ada yang sering saya dengar kalau pernah saya nggak dengar ya, nama saya orang saja sering tiap hari lah dulu tiap sekolah, tiap hari bolak-balik sekolah. Kalau misalkan di sana orang-orang yang nggak apa aja makan lima sering hal-hal janggal sering ngalamin. Pernah juga kejadian di situ ada yang kejerat bukan apa? Kayak jas hujan dipakai tapi melilit ke motor nggak tahu meninggal nggak tahu gimana ya di situ di makam lima ada pengendara motor itu ya, pakai jas hujan nggak tahu kenapa gitu, nggak tahu apa keteledoran, nggak tahu apa bisnisnya di situ ya, sampai jas hujannya itu melilit ke motor ya, jas hujannya. Jadi kerantai motor. Tertarik dia. Itu mungkin secara kebetulan saja posisinya sedang di situ atau mungkin entah ada hal lain di situ kan ya. Tapi kejadiannya mungkin seperti itu. Apalagi cerita dari teman-teman dekat saya kalau misalkan di sana ada pembangunan jalan tuh ya, atau apa, orang-orang yang namanya proyek itu kan kadang-kadang kerja malam ya, pembangunan jalan, sering ngalamin dengar dari teman kayak pegawainya itu pegawai jalan sering diganggu. Tapi tidak ada penampakannya yang mengganggu itu, sosoknya seperti apa, atau kamu jangan pernah melihat sosok penampakan di situ? Kalau penampakan sih mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan dari sekarang sampai besok juga enggak. Mudah-mudahan saya ceritakan di sini juga ya. Kita hanya mengulas di sini. Kita bukan untuk menjadikan ini sebagai momen untuk bertemu, tapi kita hanya menceritakan pengalaman. Mungkin kan sahabat DST di rumah banyak yang lebih mengalami di situ, khususnya orang Rangkas Bitung. Oke, Kang Ujang mungkin cerita mistisnya masih ada atau memang cukup sampai di situ? Pokoknya saya dalam menceritakan makam lima sekarang ini ya, apalagi saya tiap hari, bukan tiap hari ya, kadang-kadang pulang ke sana ke Sajra gitu, jadi nggak mau ngalamin hal yang mistis itu ya. Pasti ingat klakson, apalagi setelah diceritakan
mudah-mudahan enggak saya nggak ngalamin berikutnya ya. Apalagi sekarang mah kan di makam 5 beda nggak kayak dulu. Terkenal dengan begalnya katanya kalau saya kurang hafal juga. Iya, waktu dulu mah sebelum ada Polres sekarang kan Polres dan makam 5 dekat kan ya. Dulu mah sebelum ada Polres dibangun itu sangat terkenal sekali, sangat terkenal. Kalau misalkan ada yang begal atau misalkan ada yang ngejar itu kan sama motor begal. Banyak kejadian juga. Tetangga saya di Sajra ada yang ngebegal, ada yang ngebegal. Subuh gitu kan, subuh belanja bawa uang gitu kan. Ada yang begal di situ. Dulu sebelum ada Polres. Sekarang kan jalannya udah gede, penerangan juga udah ada ya. Dulu mah jalan dulu mah jalan kecil, kanan kiri pohon. Dulu mah waktu 99 mah kanannya karet, kirinya kelapa yang tinggi hibrida gitu ya. Kalau sekarang mah sawit itu kan jalan gede, penerangan juga udah ada lah penerangan, jadi nggak terlalu serem sekarang. Kalaupun memang ada jamret sekarang bisa ngebut lah ya. Tergantung bisa motornya kenceng-kencengan. Kalau sekarang mah jalan kan sama pemerintah sudah diperbaiki, sudah bagus. Tikungan yang dulu serem juga, kalau sekarang sedikit. Masih ada lah serem-serem. Tapi serem-serem mah masih ada. Iya. Tahu. Dulu mah kalau misalkan saya mau main kerangkas aja setengah jam berapa lewat maghrib aja, lewat makam 5 udah nggak berani. Bukan nggak berani, cuma pelan-pelan gitu kan, pelan-pelan usaha hutan gitu. Makam 5 harus kudu klakson bisa ada naon. Sudah tertanam gitu ya di situ bahwa makam 5 itu ya begitulah. Cukup Kang Ujang cerita kisah mistis malam ini. Mungkin sekian cerita musik ini mitos makam 5 yang beredar di masyarakat. Terus saya sendiri yang pernah ngalamin tentang tentang kejadian-kejadian makam 5 seperti apa gitu kan ya. Apalagi yang saya sendiri dari saja banyak masyarakat yang bercerita tentang kemistisan makam 5 itu. Oke. Mungkin sahabat Deste di rumah ada yang pernah mengalami juga, khususnya orang Rangkas Bitung yang tahu makam 5 dan jelas Rangkas Bitung itu sudah terkenal ya kalau Ujang makam 5 itu seperti apa. Oke, terima kasih banyak Kang Ujang ya sudah mau bercerita pengalaman dan kisahnya yang cukup buat bulu kuduk kita merinding ya. Oke, baik sahabat Deste, itulah tadi cerita kisah narasumber kita kali ini. Pesannya di sini mungkin dari pengalaman Kang Ujang itu kita harus tetap saling menghargai antar sesama makhluk. Dimanapun berada, jelas yang namanya goib itu pasti ada, tergantung kita meyakini dan mengimaninya. Kalau di jalan tadi itu kita harus klakson, bukan berarti kita aneh-aneh, cuman kan kita menghargai. Kalau bahasa Sunda kita punten ke makam tersebut, takutnya kan ada goib yang tadi tertabrak atau apa, karena kita tidak melihat. Demikian, yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan bantu kami agar lebih maju dan menarik ke depannya. Dan jangan lupa tonton terus DST. Kang Ujang, kalau mau salam-salam dulu silahkan, saya lupa. Salam buat teman-teman Setiabudi angkatan 99. Jangan lupa tonton terus DST, dongeng sebelum tidur. Oke, mantap. Like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Jangan lupa komen. Kalau misalkan ada masukan atau misalkan mau bercerita tentang hal-hal, mau menambahkan tentang makam 5, silahkan. Soalnya itu adalah pengalaman saya sendiri tentang makam 5. Terima kasih Kang Ujang. Oke, demikian dongeng sebelum tidur, bukan sekedar dongeng semata, ini kisah nyata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.